Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 060A, Kabupaten Mojokerto. Izinkanlah saya memperkenalkan pembimbing hebat saya, yaitu Ibu Evi Mutafirah SPD. Beliau adalah fasilitator. Dan Ibu Yeni Agustin Yuka SPD. Beliau adalah pengajar praktik. Pada modul 2.1 ini saya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Maksudnya adalah bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, bakat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti sangat berbeda pada setiap anak. Nah, di sini diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimanakah cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Yang keempat, manajemen kelas yang aktif dan efektif. Dan terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua yaitu minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator paling penting bagi anak untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi antara lain dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu mengamati perilaku murid, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, yang ketiga mereview dan merefleksi praktek pendidikan, yang keempat berbicara dengan guru murid sebelumnya, selanjutnya membaca rapot murid di tahun sebelumnya, dan yang terakhir menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Ada beberapa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan format penyampaiannya, bukan merubah atau menurunkan standar dari kurikulum. Pada diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid melatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara proses yang dijalani oleh murid. Diferensiasi produk yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk keterkaitan dengan modul 1.2 yaitu dalam pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan individu belajar murid.
Dengan ini, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi guru untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam keterkaitan dengan modul 1.4, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.